Selamat siang Pak Brik dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adinda Maharani Fahrenintias, NIM 20B10023 dari Teknik Sipil Unika. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan untuk materi UAS Teknik Sipil. Yang pertama, menurut saya pernyataan tersebut benar. Banyak sekali manusia yang belum percaya akan keberadaan virus COVID-19. Bahkan ada pula manusia yang menganggap bahwa virus tersebut tidak berbahaya, sehingga masih banyak manusia yang abai terhadap keberadaan virus COVID-19 ini. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya penyebaran virus yang membuat banyak orang semakin banyak yang terinfeksi. Selain itu, dapat dibuktikan juga masih banyak manusia yang selalu berkerumun dimanapun dan kapanpun, terutama saat ada diskon besar-besaran. Padahal pemerintah sudah menghimbau agar semua manusia menjaga protokol kesehatan yang telah diberikan. Di antaranya adalah selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan tidak berkerumun. Bahkan saat ini peraturan telah menyebutkan bahwa memakai masker dianjurkan double masker. Namun dalam prakteknya masih banyak sekali manusia yang mengabaikan hal tersebut. Selain itu, pemerintah sudah menghimbau manusia agar tidak berpergian keluar untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Tetapi manusia tidak menaati hal tersebut dan masih ada yang malah pergi keluar kota. Padahal ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa jika kamu mendengar suatu wabah di wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Untuk pertanyaan yang kedua, sikap yang lebih dominan pada diri saya adalah berpikir secara rasional, yakni saya yakin bahwa virus tersebut ada dan merupakan salah satu cobaan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Dengan adanya virus ini, manusia dapat melakukan ibadah dan berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena melihat ada banyak sekali manusia yang kehilangan nyawanya akibat virus ini, membuat manusia sadar bahwa Tuhan dapat mengambil nyawa kita kapanpun dan dimanapun. Hal tersebut membuat manusia menjadi semakin beriman dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya, virus COVID-19 ini tidak sepenuhnya berdampak negatif bagi perkembangan iman. Walaupun semua tempat ibadah ditutup pada masa pandemi ini, namun ibadah tidak akan berhenti hanya karena tidak ada tempat ibadah. Dengan adanya anjuran pemerintah agar masyarakat di rumah saja, membuat manusia mau tidak mau harus beribadah di rumah. Di dalam agama saya, yaitu agama Islam, terdapat banyak sekali sholat sunnah yang dapat dilakukan. Dengan beribadah di rumah, maka banyak sekali juga ibadah yang dapat dilakukan di luar ibadah wajib, seperti melakukan sholat duha, tahajud, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dapat kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan ketiga, menurut saya masyarakat yang abai dengan adanya virus COVID ini merupakan orang yang berempati dan kurang beriman. Karena bila orang itu beriman, kemungkinan besar akan menaati anjuran pemerintah untuk selalu melakukan 5M, karena menyadari bahwa kematian dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, kapan saja. Selain itu, bila seseorang merasa berempati, maka orang tersebut akan menaati anjuran pemerintah dan menghormati orang lain, yakni dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, karena orang lain juga berusaha menjaga dirinya sendiri. Jangan menjadi manusia yang egois. Pertanyaan keempat, bila pernah melakukan kontak dengan pasien yang positif COVID-19, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan tes swab yang pasti ya.
agar dapat segera mengetahui bila harus isolasi mandiri. Selain itu, bila hasil swab kita dinyatakan positif, maka kita harus menghindari orang-orang agar tidak semakin menyebarkan virus. Berolahraga ringan, meminum obat yang diberikan, selalu bersemangat, jangan sampai tubuh kita down. Namun, bila kita mempunyai kerabat atau teman yang positif dan tidak kontak dengan kita, maka kita harus membantunya. Seperti yang disebutkan dalam potongan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Membantu dapat kita lakukan dengan cara memberikan makanan, bisa dengan ditaruh di depan pagar rumahnya. Tetap mengajak mengobrol teman kita yang positif, yaitu bisa dengan menggunakan chat, agar yang bersangkutan tidak merasa dikucilkan. Pertanyaan kelima, saya tidak melakukan ibadah secara streaming, namun saya beribadah selalu di rumah. Pengalaman perjumpaan atau kedekatan dengan Sang Pencipta menurut saya menjadi sedikit berbeda, karena saat melakukan sholat id pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha yang biasanya dilakukan secara berjamaah, harus dilakukan secara mandiri, di mana pahala yang kita dapat tidak sebanyak saat kita melakukan sholat secara berjamaah. Bila tetap melakukan sholat di masjid, saat sholat kita harus senantiasa menjaga jarak, harus menggunakan masker, dan tidak boleh bersalaman. Karena sholat dengan menggunakan masker, rasanya menjadi pengap dan membuat sholat menjadi tidak khusyuk. Itulah yang menurut saya sedikit berbeda, karena rasanya jauh dari Sang Pencipta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.